Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait tugas yang telah saya berikan minggu lalu agar kita bisa mengetahui bagaimana sih jawaban yang tepatnya, dan kita akan lebih mengerti bagaimana terkait materi bilangan kuantum magnetik dan penentuan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron. Yuk kita lihat. Nah, untuk soal pertama ialah tentukan bilangan kuantum dari yang pertama ada Cl dengan nomor atom 17 dan yang kedua ada Ni dengan nomor atom 28. Kita akan kerjakan soal yang A dulu ya. Jawab. Nah, untuk A, Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya ialah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ini kita dapat hitung jumlahnya, jumlah elektronnya ada 17, ini 2 tambah 2 4 ditambah 6 10 ditambah 2 12 ditambah sini 5 17 sesuai dengan nomor atomnya ya, sudah ya. Lalu kita ambil konfigurasi terakhirnya yaitu 3p5 untuk dapat menentukan bilangan kuantumnya ya. Jadi di sini bilangan kuantum itu kan ada 4, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Yang pertama, bilangan kuantum utama ialah kulit dari konfigurasi terakhirnya itu ada di kulit ketiga. Berarti bilangan kuantumnya 3. Lalu bilangan kuantum azimutnya ialah subkulitnya, di mana subkulit di sini P, berarti P itu dilambangkan, disimbolkan dengan angka 1. Lalu untuk bilangan kuantum magnetiknya masih kita lihat dari berhubungan dengan bilangan kuantum azimut di sini. Di sini kan bilangan kuantum azimutnya 1, maka bilangan kuantum magnetiknya ialah -1 sampai dengan +1. Kita dapat membuatnya menggunakan orbital juga dulu untuk lebih memudahkan, di mana subkulit P memiliki 3 orbital. Nah, di sini -1, 0, +1. Kemudian kita isi di manakah elektronnya terakhir berhenti, itulah bilangan kuantum magnetiknya. Ini elektronnya ada 5, kita isi dulu dari sini 1 2 3, panah ke bawah 4 5. Nah, berarti bilangan kuantum magnetiknya ialah 0. Kita tulis di sini 0. Lalu bilangan kuantum spin ialah panah di mana elektron terakhirnya berada, yaitu arah panahnya ke bawah. Karena panah ke bawah berarti bilangan kuantum spinnya ialah -1/2. Seperti ini. Ini ya, bisa kita lihat. Jadi bilangan kuantum utamanya ada 3, bilangan kuantum azimutnya 1, bilangan kuantum magnetiknya 0, bilangan kuantum spinnya -1/2. Inilah jawaban dari nomor 1 secara sistematis ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang B, yaitu Ni dengan nomor atom 28. Yaitu pertama-tama kita buat konfigurasi elektron subkulitnya ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d8. Dimana konfigurasi berakhir pada kulit ini ya, 3d8. 3d8. Bilangan kuantumnya N, L, M, dan S. Bilangan kuantum utamanya ialah 3. Bilangan kuantum azimutnya D, di mana D ini memiliki angka 2. Bilangan kuantum magnetiknya kita dapat buat dulu orbitalnya agar memudahkan kita menentukan bilangan kuantum magnetiknya. Dimana bilangan kuantum magnetiknya ialah antara -2 sampai dengan +2. Sesuai dengan L-nya tadi ya, azimutnya -2
min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Lalu kita isi masing-masing orbitalnya. Kita isi sendiri-sendiri dulu. 1 dengan panah ke atas, 2, 3, 4, 5. Lalu panah ke bawah jika sudah penuh, 6, 7, 8. Nah, elektronnya berhenti di orbital 0, maka bilangan kuantum magnetiknya ialah 0. Bilangan kuantum spinnya ialah elektron yang terakhir mengarahkan panahnya ke bawah, berarti spinnya ialah min setengah. Seperti inilah jawaban bilangan kuantum untuk Ni dengan nomor atom 28. Nah, berikut ialah soal yang kedua. Bagaimana cara menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron? Yang pertama ialah kita harus menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya menggunakan konfigurasi elektron subkulit. 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. Sampai di mana sesuai dengan jumlah atom untuk unsur tersebut ya. Ini terisi semua elektronnya. Lalu yang kedua, kita akan menentukan kulit terakhirnya di mana. Karena dengan menentukan kulit terakhir, kita dapat menentukan periodenya. Misalnya, konfigurasinya berakhir pada subkulit 3s, maka periodenya berada pada periode 3 untuk unsur yang kita ingin ketahui di mana posisi periodenya. Kemudian, kita dapat menentukan golongan menggunakan elektron valensi. Untuk elektron valensi ialah subkulit terakhir pada konfigurasi tersebut, di mana biasanya bisa ditentukan dengan subkulit yang S atau juga bisa dengan SP atau SD. Untuk S pada subkulit S atau NS, ND, pertama NP dulu, itu untuk golongan A. Lalu kalau konfigurasinya berakhiran pada kulit atau subkulit N, S, ND, maka ini dapat menentukan golongan B. Seperti ini ya. Jadi kita harus menentukan konfigurasi elektronnya dulu. Kemudian dari konfigurasi elektron kita ketahui kulit terakhirnya ada di mana, itulah periodenya, dan kita hitung elektron valensinya untuk mengetahui berapa golongannya. Jadi dari elektron valensi ini kita hitung jumlah elektronnya, maka didapatkanlah golongannya. Jika konfigurasi terakhirnya berakhir pada S, maka jumlah elektron pada S inilah yang menentukan itu golongan berapa A. Atau dengan akhiran NS, NP, maka jumlah pada elektron untuk ini dan ini, jumlah elektron pada S dan P itu adalah akan menunjukkan berapa golongannya untuk golongan berapa A. Atau jika untuk golongan B dapat kita ketahui dengan konfigurasi yang berakhiran NS, ND. Ini X, jadi jumlah elektron pada S dan jumlah elektron pada D kita jumlahkan, kita dapatkan berapa golongan B-nya. Seperti itu. Sebenarnya bisa kita menggunakan konfigurasi kulit. Namun jika menggunakan konfigurasi kulit itu hanya bisa kita gunakan untuk penentuan golongan dan periode untuk golongan pada golongan A. Tidak bisa kita gunakan mencari unsur pada golongan B. Jadi lebih mudah kita menggunakan konfigurasi elektron subkulit. Yang selanjutnya ialah pembahasan untuk soal nomor 3, yaitu tentukan golongan dan periode untuk unsur
42Y. Di sini saya tidak menyebutkan apa unsurnya, namun saya simbolkan dengan huruf Y yang memiliki nomor atom 42. Pertama, kita buatkan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. 1s, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d, 10, 4p6, 5s2, dan 4d4. Jumlahnya ialah 42. Ini 10, ini 10, 20, lalu sini 10, 30, 36, 38, tambah 4, 42. Kemudian dari kita akan menentukan yang pertama ialah periodenya. Ini 4D. Periodenya kita lihat dari kulit terakhirnya, yaitu berada pada 4D. Pada konfigurasi kulit terakhirnya berada pada 4D. Maka periode 4. Kemudian untuk golongan kita tentukan elektron valensinya terlebih dahulu. Yaitu 5s2 4d4. 5s2 4d4. Mengapa kita masukkan S? Karena akhirannya D, sehingga harus menggunakan subkulit S di depannya. Jumlah elektronnya jumlahnya ialah jumlah elektron valensinya ialah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka golongannya sama dengan 6. Menggunakan huruf Romawi untuk golongan. Golongan apa? A atau B dapat kita lihat dari konfigurasi terakhirnya. Di sini konfigurasi terakhirnya ialah S dan D, maka dapat kita ketahui jika S dan D ialah golongan B, maka di sini ialah 6B. Jadi dapat kita ketahui bahwa untuk unsur Y dengan nomor atom 42 memiliki berada pada periode 4 dan golongan 6B. Yaitu unsur yang memiliki nomor atom 42 ini ialah molibden, atau biasanya dilambangkan dengan unsur MO seperti ini ya, yang berada pada periode 4 dan golongan 6B.